Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Sari. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dari semester 2. Di sini saya akan memaparkan atau saya akan merangkum mengenai materi yang saya pahami dari pertemuan kedua tentang pengertian ilmu kalam, ruang lingkup, dan pendapat ulama. Nah, di sini saya akan membahas 3 materi tadi dan selamat menyaksikan. Nah, pengertian atau definisi dari ilmu kalam itu secara bahasa, kalam berarti perkataan atau percakapan yang merujuk pada pola perdebatan bernalar tentang sifat Allah. Nah, fungsi ulama itu memperkuat akidah Islam dengan argumen rasional, membela diri dari paham menyinggung dan menjawab tantangan intelektual. Ya, kemudian definisi dari ilmu kalam adalah ilmu keislaman yang membahas persoalan akidah atau keutuhan dengan pendekatan rasional, logis, dan argumentatif. Dalil akli selain berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ilmu kalam, secara bahasa kata kalam berarti perkataan ataupun pembicaraan. Nah, terdapat dalam hadis yang artinya ilmu yang membahas tentang sesuatu yang mungkin diketahui dari sisi penetapan akidah, keagamaan, atau perantara-perantaranya. Nah, ilmu dengan akidah agama berdasarkan dari dalil-dalil dari yang diyakini. Ilmu kalam adalah ilmu kajian teologi Islam yang membahas dan mempertahankan ajaran-ajaran akidah Islam dengan menggunakan dalil-dalil nakli atau Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil akli atau akal dan logik. Dalam istilah keilmuan Islam, ilmu kalam berarti ilmu yang membahas keyakinan akidah tentang Allah, Rasul dan hal-hal gaib, serta membela kebenaran akidah sesuai dari berbagai keraguan dan penyimpangan agama Islam. Ilmu kalam berfungsi memberikan sanggahan terhadap tuduhan dan perkataan yang melemahkan iman dari para ateis atau liberalisme non-Islam yang meruntuhkan agama Islam, akidah Islam. Kemudian keraguan orang muslim sendiri, syaitan dan bisikan iblis dan tentaranya. Contoh argumen yang dibuat untuk melemahkan iman yaitu keberadaan Tuhan. Nah, sains atau fisika otoritasnya itu pada hal fisiknya, sedang Tuhan metafisikanya, otoritasnya itu analisisnya pada filosofisnya. Nah, termasuk kebenaran yang berulang dan Jadi, materi kajiannya itu mengenai fokus pada studi tentang Allah, sifat-sifatnya, kenabian, dan hal-hal gaib, serta takdir. Nah, istilah terkaitnya itu, ilmu kalam juga sering disebut sebagai ilmu tauhid, ilmu usuluddin, akidah, fikul akbar, dan ilmu nasar wa ihtidal, artinya ilmu tentang berfikir dan menggunakan dalil untuk menetapkan kebenaran akidah tersebut. Nah, sejarah munculnya itu sebagai respon atas perdebatan-perdebatan politik itu dan teologis pada abad kedua Hijriah, di mana kelompok seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu memiliki peran besar dalam formulasi doktrin. Menurut beberapa ulama itu mengenai Tazani, ilmu yang dengannya seseorang mampu menetapkan akidah agama dengan memukakan berbagai dalil serta menolak keraguan-keraguan atau syubhat. Nah, sedangkan menurut Al-Ghazali, ilmu kalam adalah ilmu yang bertujuan menjaga akidah umat Islam dari pemikiran yang menyimpang. Jadi menurut beliau itu ilmu kalam itu adalah pelindung bagi orang-orang Islam yang menyimpang dari akidah Islam tersebut. Jadi secara umum beliau tidak menolak ilmu kalam sepenuhnya, namun membatasi peran dan kegunaan dari ilmu kalam tersebut agar umat muslim itu tidak menyimpang dari akidahnya. Kemudian ruang lingkup dari ilmu kalam. Nah, membahas
umumnya berkaitan dengan masalah akidah Islam, yaitu keutuhan atau ilahiyat, membahas tentang keberadaan dan keesaan Allah, sifat-sifat Allah, kekuasaan dan kehendak Allah, serta perbuatan Allah. Kenabian membahas tentang hakikat dan Rasulullah dan Rasul, sifat-sifat Rasul, mukjizat, wahyu dan kerasulan. Contohnya pembahasan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir. Hal-hal goibnya itu atau akhirat atau syimniyat, yaitu membahas mengenai melalui wahyu seperti hari kiamat, kehidupan setelah mati, malaikat, takdir, surga, dan neraka. Itu pembahasan di hal-hal gaib atau hari akhir. Kemudian iman dan kekafiran itu membahas mengenai hakikat iman, hubungan iman dan amal, status orang berdosa besar. Nah, pembahasan ini akan menjadi perdebatan antara beberapa aliran seperti Khawarij, Murji'ah, dan kaidah atau skema argumentasi untuk membela akidah Islam. Nah, dalam ilmu kalam, para ulama menyusun akidah atau skema argumentasi untuk membela akidah dalam mengcounter atau membantah argumen yang dapat menyesatkan iman. Nah, metode ini digunakan oleh para mutakallim seperti Abu Al-Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan Sa'ad Al-Din Al-Tazafani dengan menetapkan akidah yang benar, menjelaskan masalah, memaparkan syubhat, membantah syubhat, dan menegakkan dalil yang benar, menunjukkan kontraksi argumen dan lawan. Nah, kesimpulannya, materi ini membahas mengenai pengertian dari ilmu kalam, mengenai definisinya, tentang ruang lingkupnya, dan pendapat para ulamanya, serta aliran apa yang memasuki dari ilmu kalam ini seperti Khawarij. Sekian materi dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.